Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah dan yang maha baik dan yang maha sempurna, yang telah menyempurnakan semua nikmat dan kebaikan dalam kehidupan kita selaku hambanya. Tentunya yang sangat senantiasa kita syukuri yaitu adalah ketika kita diberikan jalan oleh Allah, diberikan satu pemahaman yang disebut dengan pemahaman yang sehat, dan tidak ada arti dan tidak ada makna pemahaman yang sehat di dalam agama kecuali adalah pemahaman kita dikembalikan kepada pemahaman Nabi dan para sahabat. Semoga kajian kita dan kajian-kajian yang kita ikuti adalah membangun pemahaman kita merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat, karena sesungguhnya persoalan ilmu adalah persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah bertanya tentang segala macam dan segala ragam tentang ibadah kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kita diringankan oleh Allah untuk menuju kepada majelis ilmu. Semoga kita menuju kepada pemahaman yang benar di dalam agama Allah, pemahaman yang merujuk kepada yang disampaikan oleh para sahabat, sembari kita menghargai setiap perbedaan yang terjadi di antara para sahabat sebagaimana kita menghargai perbedaan yang terjadi di antara hamba yang beriman. Bukan berarti kalau kita dimudahkan ilmu, bukan berarti kita dimudahkan untuk menghujat dan memvonis, karena di antara musibah ketika mencari ilmu yang dia dapatkan baru seujung kuku, tetapi ternyata lautan darah kehormatan orang yang beriman yang dia hujat dan dia vonis jauh lebih banyak daripada ilmu dan maklumat yang dia peroleh. Itulah pinternya setan kepada orang yang berilmu. Ketika dia baru ngaji sebentar, dia dijauhkan dari dosa zina ataupun dosa yang lainnya, tapi dia didekatkan kepada dosa menodai, bagaimana melecehkan kehormatan orang, padahal ilmu yang dia pegang adalah seujung kuku. Bukan itu yang kita pelajari dan bukan itu yang kita syukuri, tetapi yang kita syukuri adalah ilmu yang merujuk kepada Nabi sembari kita menghormati orang-orang yang beriman. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berkaitan tentang masalah hidayah. Karena ternyata masalah yang penting yang senantiasa kita minta dalam keseharian kita ternyata adalah masalah hidayah. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya satu hari kita ini meminta kepada Allah 17 kali meminta kepada Allah hidayah. Karena dalam setiap rakaat ketika kita sholat, maka di dalamnya kita membaca Al-Fatihah, dan ayat yang ke-6 pada surat Al-Fatihah yaitu adalah membaca dan meminta doa kepada Allah supaya kita diberikan hidayah. Ketika kita membaca ayat yang ke-6 ihdinas siratal mustaqim, kita harus paham kata ihdinas siratal mustaqim itu meminta kepada Allah hidayah jalan yang lurus. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya masalah hidayah, sampai dirinya antum sampai meminta kepada Allah, meminta hidayah 17 kali minimal di dalam keseharian antum ketika antum berdiri di dalam rakaat melaksanakan sholat. Dan doa yang pertama kali yang Allah urutkan di dalam Al-Quran bukan doa yang berkaitan tentang urusan hutang ataupun urusan lainnya, tetapi ternyata kalau kita meneliti, merenungi dari awal surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas, kita akan mendapati doa yang pertama kali di dalam Al-Quran juga doa meminta hidayah. Nah tadi kita sampaikan diletakkan oleh Allah pada ayat yang pertama, diletakkan pada ayat yang ke-6, dan ini merupakan doa pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika kita membaca lembaran surat Al-Fatihah. Tetapi ketika kita mengetahui hidayah itu penting dan besar dalam urusan hidup kita, banyak di antara kita itu yang belum paham bagaimana konteks hidayah dalam kehidupan. Oleh karenanya dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan hidayah, pernak-perniknya, kisi-kisinya, supaya ketika kita menyebut kata hidayah ataupun ketika kita disebut kata hidayah, kita paham bagaimana memahami hidayah dengan cara yang benar. Karena banyak orang yang terkadang tidak paham tentang makna hidayah.
Contoh kasusnya, di antara perkataan yang mencerminkan orang itu tidak paham hidayah, yaitu ketika kita ajak untuk melaksanakan sholat, ayo sholat dulu, makanya habis sholat, makan bisa diundur, sholat tepat waktu tidak bisa diundur kalau sudah berlalu. Kadang-kadang dia berkomentar, nanti deh, saya belum dapat hidayah, salam aja sama masjid. Maka sesungguhnya perkataan itu perkataan yang kurang benar. Dia menganggap dan menjadikan hidayah itu kambing hitam. Itu contoh saja kata. Ternyata banyak orang ketika tidak mengenal hidayah, dia mengkambing hitamkan hidayah, disebabkan ketika dia tidak menutup aurat, disebabkan ketika tidak sholat, yang dikambing hitamkan itu adalah hidayah. Kenapa dia kambing hitamkan hidayah? Karena dia tidak paham memahami tentang hidayah. Oleh karenanya dalam kesempatan hari ini kita bahas hidayah, penak-penik yang ada di dalamnya. Maka yang pertama, poin yang pertama yang kita bahas, sesungguhnya kita ingin tahu dulu artinya hidayah itu apa. Karena ternyata kata hidayah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Ini menunjukkan ternyata bangsa kita kulturnya itu memang dekat dengan bangsa Arab. Jadi kalau Islam itu wajar kalau kemudian kita mendekatkan diri kita dengan bangsa Arab, karena memang begitulah dekatnya kita dengan bangsa Arab. Sampai bahasa kita, bahasa kata-katanya banyak yang diambil dari kultur bahasa Arab. Kata hidayah kita harus paham artinya itu apa sih? Maka maknanya itu terbagi menjadi dua, pengertian secara bahasa linguistik dan secara istilah syar'i. Secara pengertian bahasa yang dinamakan hidayah itu petunjuk dalam perkara yang sifatnya tidak abstrak, tidak kasat mata. Jadi misalkan ketika antum menjadi pedagang yang gagal, pebisnis yang tidak sukses, antum ketemu dengan teman antum yang sukses di dalam bisnisnya, antum boleh berkata sama dia, tolong dong kasih hidayah supaya bisnis saya menjadi sukses, supaya dagangan saya menjadi berhasil. Ketika dia menyebutkan kata hidayah untuk meminta tips supaya berhasil, itu secara bahasa benar, karena memang yang dinamakan hidayah itu petunjuk dalam perkara yang tidak kasat oleh mata. Tetapi yang kedua yang kita harus pahami, yang kedua itu adalah hidayah secara istilah. Kalau hidayah secara istilah syar'i, maka maknanya adalah petunjuk, di mana petunjuk itu merupakan keterangan yang menunjukkan kita dan mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu hidayah. Antum misalkan membaca Al-Quran, itu hidayah. Kenapa? Di dalam Al-Quran keterangan untuk memberikan petunjuk kepada antum tentang perkara yang Allah ridhoi. Makanya Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang dimaksudkan petunjuk? Dzalikal kitab, yaitu adalah Al-Quran itu, Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi secara istilah petunjuk kepada perkara yang Allah ridhoi adalah hidayah. Yang pertama. Poin yang kedua yang kita harus pahami dulu. Poin yang kedua yang kita ingin pahami juga, kita harus memahami terkadang bahwasanya mendapatkan hidayah itu terkadang datang dari perkara yang remeh, terkadang datang dari perkara yang remeh, sesuatu yang kadang tidak terduga. Tapi ternyata yang paling berat bukan mendapatkan hidayah, tetapi yang paling berat itu menjaga hidayah dalam kehidupan kita, hangat di dalam hati dan kalbu kita sampai menjadi hidayah sampai kita mati. Itu yang paling berat dan itulah yang paling sulit. Karena banyak sekali kita dapatkan di sekitar kita orang-orang yang mereka itu ternyata, Masya Allah, ternyata mereka itu begitu gampang mendapatkan hidayah. Padahal ternyata yang paling susah itu bukan mendapatkan hidayah. Yang paling sulit dan yang paling sukar itu adalah bagaimana menjaga hidayah sampai kita mati. Itu yang paling sulit dan itu yang paling susah. Maka sering kan kita dapati ada orang yang bertobat gara-gara alasan yang kadang-kadang tidak pernah terbuka oleh kita, duduk di teras masjid lalu mendengarkan seorang pemateri menyampaikan kajian, ada beberapa kalimat yang menggores hatinya, menembus kalbunya, akhirnya dia ingin bertobat. Ataupun terkadang ketika dia terlilit hutang, tiba-tiba ada temannya yang solih menawarkan hutang kepadanya, bahkan memberikan hibah kepadanya, akhirnya dia ingin bertobat ketika melihat kesolihan orang itu tulus membantunya. Bahkan saya sering mendengar nyata langsung melihat dan mengetahui orang-orang yang bertobat itu kadang-kadang datang dari urusan yang kecil. Sebagaimana nyata saya pernah mendapati menjadi saksi, karena saya
karena ada salah satu wanita yang ingin untuk bersyahadat. Datang ke masjid di mana saya menjadi pembimbing masjid tersebut, penasehatnya. Saya dipanggil, Ustadz ini ada orang yang mau masuk Islam. Ya insya Allah. Kapan? Hari ini pada jam ini. Saya datang. Ketika saya kemudian berkomunikasi dengan beliau, ternyata beliau ini adalah guru sekolah agama Katolik di sebuah sekolah yang terkenal di Jakarta Pusat. Saya kemudian mencoba untuk meraba apa ya yang kira-kira menjadikan beliau itu masuk Islam. Pikiran yang saya miliki secara sederhana adalah mungkin dia sedang senang sama laki-laki muslim, akhirnya dia ingin dinikahi oleh laki-laki muslim itu. Ternyata apa yang saya sangka dan apa yang saya merasakan salah. Ternyata kemudian dia itu adalah masuk Islam disebabkan gara-gara mimpi. Lalu saya tanya, kenapa ibu masuk Islam? Mulainya kenapa? Kemudian beliau mengatakan, saya masuk Islam Ustaz dimulai dari mimpi. Ketika di dalam mimpi saya diperintahkan di dalam mimpi saya untuk berwudu. Saya tahu betul bahwasanya yang tidak ada memiliki syariat wudu di dalam kehidupan manusia kecuali Islam. Pertama kali ketika saya bermimpi itu saya tolak. Saya kira itu hanyalah hiasan dan bunga tidur. Beberapa waktu kembali saya mimpi kembali dan disuruh untuk wudu kembali. Kemudian beberapa waktu kemudian saya bermimpi kembali disuruh wudu kembali. Sampai mimpi tersebut membuat beliau trauma dengan tidurnya. Sampai terkadang saya tidak mau tidur karena khawatir akan bermimpi untuk ditemui perintah untuk berwudu. Sampai akhirnya beliau penasaran, beliau pelajari, dia buka buku, dia dengarkan YouTube, dia tanya sama teman-temannya yang muslim tentang wudu. Dan akhirnya apa? Memutuskan dirinya untuk bersyahadat, berikrar masuk ke dalam Islam disebabkan perhatikan ya Pak, hanya karena masalah mimpi yang dia lihat ketika diperintahkan wudu. Remeh. Sebagaimana saya pernah melihat pula ada seseorang yang masuk Islam juga, ini laki-laki Chinese masuk Islam, tapi komitmen sama Islam itu luar biasa. Sampai saya tanya sama beliau, apa sih yang membuat antum masuk Islam dulu akhirnya? Beliau bercerita, saya masuk Islam Ustaz disebabkan saya itu dulu sebelum menikah saya sudah punya rumah dan ada sewa yang kerja di rumah saya, dan saya dari dulu adalah keluarga yang memang rutinnya kami, kondisi keluarga kami itu bangun ketika sewaktu pagi mungkin jam 4 sudah bangun, setengah 5 sudah bangun. Dan yang membuat saya berpikir berulang-ulang adalah ketika saya bangun, orang pertama kali yang saya temui adalah sibuk. Dan sibuk itu mengambil air wudhu dan selalu sholat setiap pagi. Sampai terkadang saya merasa heran karena pekerjaan yang akan dia dapatkan hari itu banyak, ngepel, masak, nyuci, nyapu. Tapi sepagi itu dia bisa bangun setengah 5 ataupun jam 4. Kadang-kadang saya komentar, buat itu sampai jam 6. Kan kita peraturannya di rumah ini jam 6 baru boleh kerja, baru bisa kerja, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan? Saya wudhu, saya sholat. Apa tidak capek? Capek Pak, tapi beginilah perintah dari Allah, saya harus lakukan. Perkataan sederhana ini menembus hatinya. Dia berpikir, tidak ada keyakinan yang mampu menjadikan orang puluhan juta, ratusan juta bergerak ketika di waktu subuh mengambil air wudhu yang dingin, bergerak untuk sholat, kecuali itu pasti keyakinan yang turun dari Rabb yang menciptakan alam semesta. Akhirnya apa? Keyakinan itu menggiring dia masuk ke sebuah Islamic Center dan menyatakan ikrar Islam, dan akhirnya menikah dengan seorang muslimah yang juga sama-sama taat. Di situ kita mendapati apa ikhwan pelajarannya? Di situ kita mendapati ikhwan bahwasanya terkadang orang itu mendapatkan momentum hidayah itu datang dari urusan-urusan yang sampai sifatnya itu remeh-temeh. Tapi ternyata yang paling berat bukan ketika kamu memetik hidayah dalam perjalanan lembaran hidupmu, tapi yang berat itu adalah ketika kamu diperintahkan untuk menjaga hidayah sampai kamu mati. Itu yang paling berat, karena ternyata orang yang kemarin mendapatkan hidayah belum tentu loh hari ini dia masih mendapatkan hidayah, itu belum tentu. Berapa banyak orang yang mereka itu menggenggam ketakwaan hari sebelumnya, tapi takwaannya pada hari setelahnya. Kenapa? Karena ternyata perjalanan untuk menjaga hidayah itu merupakan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang susah. Ada seorang sahabat ikhwan namanya Ubaidillah bin Jahsy. Sahabat ini asalnya harusnya kita menyebut dia seorang sahabat, tapi tahukah kita Ubaidillah bin Jahsy ini menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putranya Abu Sufyan.
gembongnya orang musyrik itu Abu Sufyan bersama dengan Abu Jahal dan bersama Abu Lahab. Ketika dia beriman, dia ingin menyelamatkan imannya karena beliau termasuk jajaran sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ketika kemudian dia masuk Islam, dia mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa dari ayahnya Abu Sufyan, ayah mertuanya. Akhirnya dia kemudian hijrah ke Habasyah yang pertama untuk menjaga imannya di tempat Habasyah supaya mampu beribadah dengan tenang. Bahkan ikut dulu juga dalam perjalanan Habasyah yang kedua. Tapi antum tahu interaksi dia dan muamalah dia dengan orang Nasara ketika terlalu dekat, tidak ada batasan, akhirnya membawa dengan orang-orang Nasara yang di Habasyah, menjadikan dia tertarik untuk minum khamr setiap waktunya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia menggadaikan iman. Padahal dia pergi ke Habasyah itu apa? Justru untuk menjaga iman. Tapi justru yang ironis ketika di Habasyah dia menggadaikan imannya. Di sini kita melihat kenyataan apa? Ternyata Masya Allah menjaga hidayah itu susah. Antum terkadang memutuskan, kadang satu waktu antum mendapatkan momentum untuk kemudian merenung, antum kemudian berkata sama diri antum, udahlah saatnya saya ngantuk sama Allah, sudah kalau mengikuti dunia ada selalu nggak ada habisnya. Tapi perasaan itu apakah bertahan lama? Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu kemudian berubah lagi apa yang telah dia niatkan ketika dia telah mendapatkan pancingan hidayah. Karena ternyata menjaga hidayah itu merupakan perkara yang sulit dan perkara yang paling berat. Bahkan kalau kita mau merenungkan, sebenarnya semua perjalanan kita dalam ibadah itu fungsinya adalah salah satunya untuk menjaga hidayah. Kenapa kita disuruh sholat itu 5 kali dalam sehari supaya itu terikat terus dengan Allah? Kenapa kita diperintahkan untuk zikir pagi dan zikir petang? Supaya menjaga, supaya hangat iman kita ketika dalam bejana yang bernama hidayah. Kenapa kita diperintahkan untuk kumpul sama orang yang solih, yang mengingatkan kita tentang akhirat, supaya iman antum hangat dalam satu bejana yang bernama hidayah. Bahkan anak dan antum diperintahkan untuk makan yang halal itu kenapa? Karena kalau antum berinteraksi lambung antum dan perut antum dengan makanan yang haram, maka hidayah itu akan mati dan iman itu akan menjadi hilang. Jadi ternyata kalau kita perhatikan perintah-perintah yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu ternyata berfungsi bagaimana menjaga hidayah. Karena beratnya menjaga hidayah dalam kehidupan kita. Syaitan itu tidak pernah berhenti bagaimana menceraikan beraikan kita dari jalan hidayah. Sampai detik-detik mau mati itu syaitan masih godain kita. Saking sabarnya syaitan itu. Syaitan itu sabar banget kalau godain kita. Kita yang beriman malah nggak sabar ya. Jadi ternyata syaitan itu masih godain kita sampai detik-detik ketika kita mau mati pun syaitan itu masih godain kita supaya apa? Supaya kita itu menceraikan hidayah dalam kehidupan. Mana dalilnya Ustaz? Kita ambilkan kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah SAW pernah kemudian bersama para sahabat melihat seorang sahabat yang begitu gagah berani dia berperang. Banyak sekali musuh-musuh Allah itu yang tertebas dengan pedangnya. Sampai kemudian begitu gagah berani terlihat oleh banyak orang, tidak terkecuali Nabi dan para sahabat yang lainnya. Rasul bersabda, kira-kira orang ini masuk penduduk surga atau penduduk neraka? Para sahabat kemudian berkata, innahu min ahlil jannah ya Rasulullah, dia termasuk penduduk surga ya Rasulullah. Kenapa? Gagah berani dan darah yang dia tumpahkan adalah darah-darah orang-orang yang berani menentang Allah dan Rasulnya. Rasul justru berkata sebaliknya, innahu min ahlil jannah, dia itu Lalu kemudian ada salah satu sahabat ketika mendengar perkataan itu, dia kemudian penasaran, kok bisa sahabat itu dikatakan sebagai penduduk neraka? Diikuti. Bagaimana ketika dia sedang berjihad, diikuti, dilihatin terus itu kemudian orang itu. Maka ketika kemudian dia lihatin sembari dia juga ikut berperang, dia melihat sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka. Ternyata ketika sudah begitu banyak musuh yang tertebas dengan pedangnya, satu waktu dia lengah, kemudian tertancap pedang, tertebas dengan pedang, jatuh, terperosok dari kudanya. Sakaratul maut. Detik-detik ketika mau mati. Tapi saking beratnya yang dia rasakan ketika merasakan perih dan sakitnya, maka dia melihat sebilah pedangnya ada di sampingnya, diraih itu pedang tersebut, ditancapkan ke tubuhnya berkali-kali, mati. Tapi matinya bukan mati
membela keimanan. Matinya itu mati apa? Matinya adalah mati bunuh diri. Padahal kalau kita berpikir secara logika, dia mau sebentar itu beberapa menit juga kemudian meninggal. Tapi ternyata dalam tungguan beberapa menit itu, beberapa saat itu, ternyata setan menghampiri dirinya, menggoda dia untuk meraih pedang itu supaya dia cepat mati dan tidak merasakan perih berkelanjutan. Diraih pedang itu, dihunuskan kepada tubuhnya supaya menjadi cepat kematiannya. Lihat ikhwan, hidayah hilang tepat ketika hanya beberapa detik sebelum dia mati. Jadi Masya Allah, beratnya betul untuk menjaga hidayah, sulit betul. Berapa banyak orang yang dulunya menggenggam tangan kita, akhi, dulunya menggenggam tangan kita, ngajak kita ngaji, tetapi tangan itu sekarang tidak ada dan tidak pernah lagi datang ke kajian, padahal dari dialah kita mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang soleh yang dulu kita lihat ketika di SMP dan SMA, ketika kehidupan kita mungkin masih berantakan ketika SMA dan ketika kita di kuliah, tapi ternyata ketika berjumpa kembali dengan mereka-mereka itu yang dulunya tampak soleh di mata kita, hari ini tidak memancar lagi kesolehan dalam kehidupan mereka. Beda banget keadaan dia ketika di SMA dan beda banget keadaan dia ketika di kuliah. Hilang cahaya kesolehan yang dulu terlihat ketika kita bersua dengan dirinya, hilang ketika kita berjumpa dengan dirinya kedua kalinya. Karena ternyata menjaga hidayah itu susah. Kisah nyata lagi ikhwan, ada salah satu ikhwan yang kemudian kita lihat begitu semangatnya luar biasa ketika mencari ilmu dan merubah hidupnya. Sampai-sampai kita pernah mendapati dia tidak pernah melewatkan waktu kecuali mendapatkan ilmu itu. Tapi satu waktu ketika saya kaget mendapatkan cerita bahwasanya istrinya dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena sekarang suaminya sudah berubah, tidak mau lagi datang ke kajian, tidak mau lagi mempedulikan ilmu yang telah dia pelajari, betul-betul menjadi manusia yang berubah seketika tanpa diketahui istrinya. Kenapa dia bisa berubah semacam itu? Disitulah kita mengambil satu garis merah yang penting yang kita boleh kemudian tebarkan warna. Masya Allah, menjaga hidayah itu perjalanan yang tidak gampang. Makanya antum ngaji, saya ngaji, antum zikir pagi, saya zikir pagi, antum jaga dari yang haram, saya jaga dari yang haram, antum kumpul sama orang yang soleh, saya berkumpul sama antum yang soleh. Itu satu sebenarnya, bagaimana menghangatkan iman supaya terjaga dalam sebuah bejana yang bernama hidayah, supaya ketika kita menutup mata, hidayah itu masih bertengger di hati dan kalbu kita. Itu yang paling berat. Jadi kalau kemudian sudah ada orang mengatakan alhamdulillah sudah dapat hidayah, jangan terlalu gembira, jangan terlalu lepas tertawanya. Kenapa? Itu belum menjadi jaminan akan menjadi hidayah ketika kamu mati, kecuali orang yang berusaha. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami, hidayah itu diserupakan kayak air. Hidayah itu kayak air. Apa sih hidayah itu kayak air? Artinya setiap orang itu butuh hidayah, sebagaimana setiap orang itu butuh air. Tidak tampan, tidak miskin, tidak kaya, tidak di kota, tidak di kampung, semua orang itu butuh air. Ada nggak orang yang ditawarin air dia tidak mau bilang, air pak, tidak maaf. Kenapa pak? Karena saya orang kaya. Ada. Semua orang butuh air. Apapun kedudukan antum, apapun status antum, apapun makanan antum, tetap butuh air. Makanan satu mangkoknya 1 juta tetap butuh air. Makan ala warteg 8.000, 10.000 kalau pakai telur, pakai ayam 14.000, tetap butuh air. Kenapa? Karena sesungguhnya hidayah pun sama. Hidayah itu kayak air. Semua orang itu butuh. Makanya kalau kita memperhatikan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, kita akan dapati semua orang itu butuh hidayah, sebagaimana semua orang itu butuh air. Apapun lapisan iman antum, di tingkatan manapun, tingkatan iman antum, tingkatan mana saja itu membutuhkan hidayah. Jadi kalau kita kemudian di tingkatan mana saja, tingkatan apapun dalam kehidupan kita, dalam iman, itu tingkatan kita itu tingkatan yang tetap membutuhkan hidayah. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita, setidaknya ada 5 tingkatan manusia di dalam ibadah mereka kepada Allah, dan ternyata 5 tingkatan ini pun semuanya itu butuh hidayah. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tingkatan apa 5 itu? Untuk gambarin bahwasanya orang itu butuh hidayah. 5 tingkatan itu semuanya butuh hidayah. Sebagaimana orang butuh air.
Maka beliau sampaikan, manusia itu kalau disederhanakan hidupnya dalam iman itu terbagi 5 orang ini, 5 tingkatan ini, dan 5-5-nya butuh hidayah. Tingkatan yang pertama, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu butuh hidayah atau tidak? Ya, orang yang bodoh itu butuh hidayah. Coba kalau dia bodoh, tidak mendapatkan hidayah, ya bodoh sampai dia mati, tidak pernah belajar tentang Islam. Ngertinya Islam cuma sholat, puasa, haji, dan umrah ya. Ya kalau Islam itu cuma itu saja, Nabi tidak perlu tinggal sama kita 63 tahun, 1 semester pulang Rasulullah kehadiran rohnya. Tapi orang yang bodoh, kalau dia dapat hidayah, akhirnya apa? Dia belajar. Makanya orang yang bodoh butuh hidayah. Orang yang bodoh, orang yang jahil, dia berkata kepada Rabbnya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dia meminta ihdinas siratal mustaqim? Ya, dia minta ihdinas siratal mustaqim karena supaya kebodohannya sembuh dengan satu obat yang bernama ilmu ketika dia mendapatkan hidayah. Karena kebodohan itu penyakit. Penawarnya satu, berilmu, maka kemudian akhirnya sembuh. Ada yang kedua, tingkatan yang pertama bodoh. Tingkatan yang kedua itu orang yang sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji butuh hidayah atau tidak? Iya. Loh, kenapa Ustaz orang yang butuh hidayah kok butuh? Orang yang sudah ngaji butuh hidayah. Kalau orang yang bodoh, orang yang jahil, dia belum pernah datang ke kajian, dia belum pernah datang ke kajian ilmu, tidak pernah belajar, wajar dia butuh hidayah. Kita maklum, logika kita bisa menerima. Alur berpikir kita bisa memahami kalau orang bodoh itu butuh hidayah. Ini yang kedua, orang yang sudah ngaji, misalnya kayak antum insya Allah misalkan sudah sering ikut kajian, antum masih butuh hidayah atau tidak? Iya, antum masih membaca ihdinas siratal mustaqim tadi sholat duha jam 4 kok. Kenapa orang yang sudah ngaji tetap kemudian membutuhkan hidayah? Jawaban dari beliau, iya, orang yang ngaji itu butuh hidayah tetap walaupun dia sudah ngerti ilmunya. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari baru separuh, atau ilmu yang dia dapatkan baru seujung kuku. Adapun ilmu yang dia belum pelajari seluas samudra. Mintalah orang yang sudah ngaji minta hidayah sama Allah itu kenapa? Supaya seujung kuku itu menjadi bertambah ketika dia minta hidayah ilmu kepada Allah. Karena ilmu yang kita pelajari itu baru sedikit banget. Makanya jangan sombong ikhwan kalau kita sudah ngaji. Kenapa saya sampaikan ini berkali-kali? Saya prihatin sama orang yang sedang ngaji tadi. Masya Allah, sombongnya dengan ilmu itu, gampangnya nyari orang. Padahal ilmu yang antum pelajari itu baru seujung kuku. Ada ilmu lautan samudra yang belum pernah kita pelajari. Minta kepada Allah itu hidayah supaya Allah itu menyempurnakan kembali apa yang selama ini belum kita ketahui. Ketika antum sudah ngaji, justru lebih berkebutuhan kepada hidayah supaya menyempurnakan ilmu yang belum kita kuasai dan belum kita pahami. Ya. Makanya Masya Allah, ada orang yang terkadang ngerti tentang masalah zikir yang benar, tapi belum tentu dia ngerti bagaimana muamalah yang benar. Ada orang yang paham tentang muamalah yang benar, tapi belum ngerti bagaimana jihad yang benar. Ada orang yang terkadang dia sudah jihad, tapi kadang-kadang tidak ngerti sholat yang benar. Itu wajar. Kenapa? Karena memang kemudian kita manusia lekat dengan kebutuhan. Dan ingat kesempurnaan itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Kalau antum belajar ini, saya tambahkan ini. Antum kalau belajar itu jangan memasukkan orang ikhwan. Jangan menganggap Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan itu pasti benar. Kenapa? Kesempurnaan dalam agama itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Itu namanya kemaksuman. Yang namanya Ustaz Fulan siapapun itu pasti punya kans untuk salah dan kesempatan untuk hilang. Itu wajar. Karena apa? Ilmu yang dia pelajari itu baru seujung kuku, siapapun Ustaznya. Dan yang belum dia pelajari itu apa? Seluas samudra. Dan Masya Allah, dengan antum ketika meminta hidayah, walaupun kita sudah mencoret-coret tulisan di kertas ketika kita duduk di majelis ilmu, kenapa kita butuh hidayah? Supaya disempurnakan itu loh yang belum antum ketahui. Siapa yang mampu menyempurnakan ilmu dan menambahkan ilmu? Hanya Allah yang mampu menambahkan ilmu. Dalilnya mana? Doanya Nabi Musa gimana? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Berarti yang mampu menambahkan ilmu ke anak dan antum hanya Allah. Dan Allah itu menambahkan kalau antum minta kepadanya hidayah setelah kamu mendapatkan ilmu. Ini contoh ya kan? Sambilkan contoh. Ini contoh sering saya sampaikan tentang pribadi anak sendiri saja.
Dulu saya beberapa tahun yang lalu, 6 tahun 7 tahun yang lalu, saya belum membaca kitab, salah satu kitab saja, yaitu kitab At-Tadhkirah miliknya Imam Qurtubi. Saya saat itu kalau ditanya tentang meminta mati, jawaban saya ringkas. Ustaz, gimana ya kalau saya minta mati? Oh, tidak boleh Pak, haram, makruh. Dalilnya Ustaz, hadis riwayat Bukhari Muslim, la yatamannayanna ahadakumul mauta lidurrin nazala bihi in kana lahu damin fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini idza kana hayatu khairun li wa tawaffani idza kana wafatu khairun li. Jangan mengharapkan mati, jangan meminta mati, kata Rasulullah, disebabkan karena mendapatkan musibah. Kalaupun kalian terpaksa meminta mati, maka katakanlah kepada Allah, ya Allah, jika mati baik untukku, matikanlah aku. Jika kemudian wafat itu baik untukku, wafatkanlah aku. Disitulah kita baru, disitu saya baru menyampaikan, tidak boleh minta mati. Sampai kemudian saya diberikan izin oleh Allah berinteraksi dengan salah satu kitabnya ulama salafus salih Imam Qurtubi yang menyusun kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dan kitab-kitab yang banyak lainnya, dan beliau diakui sebagai ulama sunnah. Ternyata beliau di awal-awal kitabnya, ternyata beliau ketika menjelaskan tentang meminta mati itu hukumnya tidak sesederhana yang tadi saya sampaikan. Ternyata minta mati itu hukumnya ada 3. Hukumnya itu ada 2. Minta mati yang hukumnya tidak boleh. Kapan kita minta mati hukumnya tidak boleh? Ketika antum meminta mati karena alasannya tidak syar'i. Minta mati Ustaz, kenapa? Bosan hidup. Ya boleh. Minta mati Ustaz, alasannya apa? Perih kalau lihat dia lewat. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata itu bukan alasan yang syar'i. Mau dia lewat, mau dia jatuh, biarin kalau dengan takdirnya tuh. Maka kemudian minta mati ketika dalam kondisi yang tidak syar'i tidak boleh. Tapi ternyata ada penjelasan terperinci. Penjelasan terperincinya apa? Meminta mati itu boleh dalam 3 kondisi, kata beliau. 1, ketika kondisinya kita khawatir tidak mampu istiqomah di masa mendatang, boleh minta mati. Ya Allah, misalkan kita khawatir 2 tahun lagi saya belum tentu istiqomah. Hari ini antum sedang merasakan nikmatnya dekat sama Allah, nikmatnya duduk di majelis ilmu, nikmatnya sholat malam, nikmatnya melakukan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi. Maka kemudian antum berkata, ya Allah, matikanlah aku. Kalau kemudian nanti takutnya 2 tahun lagi belum tentu aku istiqomah kayak hari ini, boleh. Dalilnya surat Maryam ayat yang ke-23. Ibunda Maryam diceritakan oleh Allah, diabadikan kisahnya oleh Allah. Fa'aja'al makhadu ila jidin nakhlati khalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasan mansiya. Ibunda Maryam itu ketika ujiannya bertubi-tubi, ikhwan, perutnya semakin besar, tanpa mampu memahamkan orang bahwasanya itu bukan zina. Sampai dia dilempari batu, sampai sekerasnya ujian yang beliau rasakan, sampai beliau bersandar ke pohon kurma, sampai dia berkata, ya Allah, matikan aku, laitani mitu, coba kalau saya mati ya Allah. Wa kuntu nasan mansiya, dan kemudian saya itu dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang. Saya beratnya ujian yang dirasakan oleh Ibunda Maryam itu sampai minta mati. Imam Qurtubi berkata, kenapa Ibunda Maryam itu minta mati? Berarti kontradiktif kan dengan perkataan Nabi dari riwayat Bukhari Muslim? Tidak kontradiktif, tidak ada yang kontradiktif dalam agama. Beliau Imam Qurtubi berkata, kenapa Ibunda Maryam itu minta mati? Boleh beliau minta mati. Ibunda Maryam kenapa minta mati? Ibunda Maryam itu minta mati karena saat itu masih beriman, masih bertakwa sama Allah. Dia khawatir kalau di tahun mendatang dia tidak lagi mampu istiqamah karena ditambahkan ujian yang lebih berat. Berarti boleh kondisi ketika antum khawatir tidak mampu istiqamah, boleh minta mati. Istri lagi diridhoi sama suaminya, tiba-tiba suaminya, mama aku itu sama kamu jadi. Kan tahu ya, wanita kalau sudah diridhoi suaminya itu jalannya kemana? Surga. Dia minta sama Allah, ya Allah, matikan aku ya Allah. Pokok suami saya lagi ridho. Orang depan dia berubah lagi biasanya. Boleh kan? Boleh. Karena semacam itu ada keterangannya secara jelas dalam Imam Qurtubi. Ada alasan yang kedua, kata beliau, kapan boleh mati, minta mati? Ketika antum khawatir terkena fitnah. Fitnah itu apa sih maknanya? Syirik, kufur, kemaksiatan, perpecahan di antara kaum mukmin itu termasuk macam-macam fitnah. Boleh minta mati, ikhwan. Saya katakan, ikhwan, kalau kemudian mendapati zaman fitnah itu, banyaknya hal yang bisa menjadikan kita bisa berpecah-pecah itu, jadilah antum itu sifatnya kayak orang yang bawa air, dan jadilah antum itu kayak
kayak jarum gitu. Kalau antum melihat ada fitnah yang terjadi di antara orang yang beriman itu apa? Bawa air, guyur air supaya api yang lagi membakar hati itu bisa padam. Dan jadilah antum itu ikhwan ataupun akhwat itu yang kayak membawa jarum itu merekatkan ukhuwah. Hari ini tuh masya Allah ikhwan dan akhwat tuh sudah bawa minyak kemana-mana. Sifatnya bawa gunting lebih. Suka menyobek-nyobek persaudaraan di antara orang yang senang banget kalau membenci orang yang beriman. Sudah dia benci, dia guyur dengan air, dia bakar hati orang yang beriman. Kan kayak gitu, dan kita berada di zaman kita itu bukan kayak gitu. Jadilah antum bawa air, jadilah antum sebagaimana jarum. Kita kembali, kapan-kapan kita bahas, jadilah jarum, jangan menjadi gunting. Sampai mana? Oke. Yang kedua, jadi bolehkah kita minta mati? Boleh. Kapan kita boleh minta mati? Ketika antum khawatir terhadap fitnah. Termasuk di antara sahabat yang khawatir terhadap fitnah itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang khawatir terhadap fitnah. Makanya beliau melazimi satu doa di mana doa ini langsung dikabulkan oleh Allah. Doa apa yang dilazimi oleh beliau yang diambil dari Rasulullah? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adaka fin nasi fitnatan faqtuni ilaika ghaira maftunin. Allah, aku meminta kepadamu perbuatan yang baik, meninggalkan yang munkar, mencintai orang yang miskin ya Allah. Dan apabila engkau menetapkan satu fitnah kepada kaum muslimin, cabutlah nyawaku sebelum aku mendapatkan dan tertimpa dengan fitnah itu. Masya Allah, dibayar kontan cash oleh Allah. 1 bulan setelah itu kemudian Umar bin Khattab itu meninggal dunia, tidak pernah berjumpa dengan fitnah dan tidak pernah tersapa dengan fitnah. Beliau tidak melihat bagaimana fitnah yang menimpa pada zaman Utsman sampai sahabat Utsman terbunuh ketika membaca Quran. Beliau tidak melihat fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin ketika terjadi pertikaian dan perbedaan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Terjadi dari fitnah. Boleh nggak kita kemudian ketika melihat hari ini fitnah di mana-mana ikhwan, kemudian kita khawatir akan menimpa kepada agama kita dan kita khawatir di masa mendatang belum tentu selamat dari fitnah, kita boleh minta mati? Boleh. Ya? Boleh. Karena apa? Karena termasuk di antara pentingnya kita dalam iman itu apa? Menjaga diri supaya nggak kena fitnah. Makanya itu nggak boleh minta itu ketemu fitnah, itu nggak boleh. Ya Allah panjangkan umurku ketemu dajjal, itu nggak boleh. Penasaran banget saya Allah. Nggak boleh. Minta ya Allah panjangkan umurku supaya ketemu Ya'juj dan Ma'juj, apa lagi? Nggak boleh. Nanti ketemu Ya'juj dan Ma'juj mati, ikhwan. Ya'juj dan Ma'juj itu kebiasaannya mengalirkan darah. Tentu kan tidak pernah dibaca ya Ya'juj dan Ma'juj itu kecil-kecil kan, jumlahnya puluhan ratusan kali lipat dari jumlah manusia. Itu bayangkan kalau jumlah kita sekarang sudah berapa miliar kali-kali kan, sampai nanti semua di atas permukaan bumi itu bagi dengan darah, sampai ketika mereka itu sudah membunuh semua manusia, mereka melemparkan panah ke atas karena ingin membunuh penduduk langit. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Gak boleh untuk Allah penasaran dengan Ya'juj dan Ma'juj. Panjangkan umurku supaya menjadi pelaku sejarah yang melihat Ya'juj dan Ma'juj. Tidak boleh. Boleh minta untuk menjaga diri dari macam fitnah itu, boleh minta mati silakan. Yang ketiga, kapan kita boleh minta mati ikhwan? Yaitu ketika kita melihat kondisi, yaitu adalah ketika sebagaimana sebuah hadis yang diterangkan dalam satu hadis yang sahih. Itu apa hadis yang sahih? Hadis yang sahih adalah ketika Nabi bersabda, "Badiru bil mauti." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisun hasan. Badiru bil mauti sittan imra'at as-sufaha bai'al hukmi kasratu asyratin wa istighfafan bid-dami wa qati'atur rahimin wa nash'an yattakhiduna al-Qur'an mazamira yuqaddimuna ar-rajul li ghadihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fiqhan. Rasul bersabda, minta mati kalau kalian sudah melihat 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Dimana kalau kita melihat itu kita diperintahkan oleh Rasul minta mati supaya kalian selamat agamanya. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Badiru bil mauti," mintalah mati kalau kalian sudah melihat 6 perkara. 1, imrata sufaha. Kalian dapati pemimpin-pemimpinnya itu bodoh, tidak ngerti kita buang, tidak ngerti sunnah. Kalau sudah ada pemimpin yang tidak pernah ngerti Quran, tidak pernah paham sunnah, tidak pernah nampak agamanya, itu merusak kehidupan kaum mukminin yang di bawahnya. Minta mati kata Rasulullah. Yang kedua, kasratu asyratin, banyaknya tanda kiamat yang muncul di mana-mana. Sekarang banyak tanda hari kiamat, banyak. Bai'al hukmi, jual beli hukum.
Istighfafan bidami, orang gampang mengalirkan darah. Lalu kemudian waqati'atur rahimin, orang itu gampang memutuskan tali silaturahmi. Wa nas'an yattakhiduna al-Qur'an, dan kemudian sekelompok manusia itu menyanyikan Al-Qur'an, mendendangkan Al-Qur'an dengan suara alat musik. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan alat Al-Qur'an. Mereka pilih salah satu di antara mereka untuk menyanyikan Quran, walaupun yang menyanyikan itu tidak paham sama sekali terhadap ayat yang dia baca. Ikhwan, jujur, nontonnya ada atau tidak ada? Jujur pasti dari nontonnya sudah kelihatan. Boleh minta mati, boleh. Bukan mati bunuh diri, artinya minta mati untuk menyelamatkan agama kita itu boleh. Masya Allah, di situ apa yang pelajarannya saya ambil? Ya Allah, dulunya kita tidak ngerti. Makanya banyak ilmu yang terkadang belum kita pahami, kan, belum kita mengerti. Akhirnya kita minta kepada Allah ilmu, hidayah kita minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya menyempurnakan pemahaman kita yang kurang benar, supaya menyempurnakan pemahaman kita yang belum paham. Banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Makanya menyibukkan dengan ilmu, ibadah, mendatangkan keselamatan lisan untuk saudaranya. Itu yang lebih selamat, ikhwan. Itu yang menjadikan kita akan diberkahi oleh Allah. Banyak sekali, makanya orang yang sudah sibuk ngaji tetap minta hidayah, bahkan lebih butuh mendapatkan hidayah. Kenapa dia lebih butuh mendapatkan hidayah? Karena ilmu yang dia pelajari, dia butuh pertolongan dari Allah, ditambahkan ilmunya, dan Allah menambahkan ketika dia meminta hidayah kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang keempat, apa yang kelima? Ya sudah mau jam 1. Harus ada pertanyaan. Sampai jam 1 termasuk pertanyaan. Jadi kita baru membahas berapa ya kawan? 3. Pengertian hidayah. Menjaga hidayah lebih susah daripada mendapatkan hidayah. Menjaga hidayah lebih susah. Yang ketiga, hidayah itu kayak air. Hidayah kayak air itu setidaknya karena ada 5 lapisan golongan orang yang bodoh butuh hidayah supaya memberikan kepadanya ilmu. Yang kedua, kita memahami pula sesungguhnya orang yang berilmu juga butuh hidayah. Untuk apa? Menyempurnakan pemahaman dia, menyempurnakan apa yang dia belum paham. Apa yang ketiga, apa yang keempat, yang kelima, sabar. Saksikan jawabannya pada jam dan waktu yang sama di bulan depan, insya Allah, kalau saya tidak ada butuhnya. Barakallahu fikum. Masih ada 5 menit sampai 10 menit kita buka untuk tanya jawab. Fadhal apabila dia ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ane mau nanya, jadi beberapa kali kan diskusi dengan teman-teman yang non-muslim terkait hidayah gitu ya. Ya, pada kesimpulannya Ane berpikir bahwa ya ketika misalnya seseorang dilahirkan bukan sebagai muslim gitu ya, tapi namanya hidayah menurut Ane dibagikannya itu adil setiap orang gitu. Dibagikan adil sehingga pilihan itu sebenarnya ada juga di setiap orang gitu ya. Nah, ini pembahasannya seperti apa Ustaz yang tepat mengenai hal ini, mungkin bisa dijelaskan? Tepatnya pembahasan ini masuk dalam pembahasan bulan depan. Jadi apakah Allah itu bakhil terhadap hidayah sampai ada yang dikasih, ada yang enggak? Apa jawabannya? Insya Allah bulan depan itu sabar kan. Allah nanti soal. Jangan tanya ya, Ustaz poin yang ketiganya apa? Itu nggak saya jawab. Insya Allah nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya. Yang lain, sabar ya Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi beberapa tentang kita itu sekarang udah bukan bawa air lagi, bukan bawa, tapi bawa gunting sama minyak sekarang. Kenapa? Bawa gunting sama minyak sesama muslim sekarang. Bagaimana pendekatan kita yang terbaik sebagai muslim, terutama dalam kondisi sekarang, khususnya daerah Jakarta? Kalau masalah hukum Allah harus tegas. Surat Al-Maidah 51 bahas lagi. Tak sangka tapi patuh tanpa syarat. Selesai. Jangan membayangkan matinya kita pakai Islam tapi hidupnya tidak pakai Islam. Kalau kita membahas Al-Maidah 51 bisa panjang, dan saya sudah berkali-kali
membahasnya. Tapi yang jelas kalau saya ditanya ayat 51 surat Al-Maidah, taat tanpa tapi patuh tanpa syarat. Sudah begitu saja. Tidak ada harga tawar dalam satu perintah Allah. Ya, adapun saudara-saudara kita yang kemudian meragukan itu, kita sampaikan dengan cara yang baik. Benci pendapatnya, rahmati orangnya. Pendapatnya kita benci, ya. Siapapun yang berani mementahkan perkataan Allah itu harus kita benci. Rahmati orangnya, doakan supaya mendapatkan hidayah. Kalau mendapatkan hidayah, supaya dia dibinasakan oleh Allah, supaya tidak mewariskan dan tidak menurunkan keturunan-keturunan yang akan menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ada permasalahan yang memang harus kita sikapi dengan ketegasan. Jadi surat Al-Maidah 51 tidak boleh, haram hukumnya ikhwan. Untuk kemudian diperintahkan oleh orang kafir, haram hukumnya. Karena sesungguhnya gini saja, saya ambilkan logika saja, tidak usah main tafsir. Kalau tafsir panjang, apa para ulama sudah terlalu banyak dibahas oleh para ulama, dan itu tegas sudah jelas gamblang. Tapi gamblangnya, boleh nggak seorang wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir non muslim? Boleh atau tidak? Apa jadinya pernikahan itu, sah atau tidak? Tidak sah. Kalau kemudian mereka berhubungan, jadinya zina atau ibadah sedekah? Zina. Kalau antum kan jadinya sedekah, ya. Maka kalau kemudian hukum pernikahannya sah. Antum bayangkan saja, kenapa seorang wanita muslimah tidak boleh untuk kemudian menikah dengan laki-laki kafir? Karena kemudian yang menjadi imam itu laki-lakinya, dan akhirnya laki-lakinya kafir. Beda konteksnya kalau kemudian antum laki-laki ini menikah dengan wanita non muslim, antum tertarik dengan orang yang non muslim, antum nikahi tapi dia nggak mau berpindah agama, boleh nggak secara hukum fikihnya? Boleh. Kenapa? Karena yang jadi pemimpinnya antum yang muslim. Antum bayangkan, kalau kemudian hanya memerintah satu perempuan aja nggak boleh orang kafir, antum ridho diperintah sama orang kafir sedikit banyaknya loh. Belum lagi nanti kita ditanya sama Allah ketika mati, kamu tunggu, kamu itu pemimpinnya kenapa bukan orang yang beriman kepadaku? Apa kira-kira hisab jawaban yang kita berikan nanti kepada Allah? Jadi haram hukumnya haram. Ada komanya nggak usah, tidak ada koma, titik, sudah tidak ada lagi. Dan insya Allah saya tidak akan pernah sama sekali memilih pemimpin kafir di Jakarta. Ya karena saya bukan orang Jakarta. Barakallahu fiikum, ini tadi saya sampaikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kajian di YouTube, sering banyak banget di YouTube. Ya, kebetulan semalam baru juga dengar tentang hidayah juga. Di situ Ustaz sampaikan bahwa bagi kaum ibu-ibu gitu ya, seringkali menganggap taklim sana, taklim sini, gitu kan, menganggap bahwa tidak menyadari bahwa sesungguhnya pintu surganya itu terletak di rumahnya, pada suaminya. Nantinya jadi seringkali dilematis ketika satu sisi taklim untuk ilmu adalah kewajiban gitu. Juga terutama di rumah suami dan anak keluarga. Nah, menyikapi hal ini bagaimana? Menyikapinya begini, saya sampaikan masalah itu adalah dengan satu faedah ini. Banyak orang wanita itu terkadang otot dia untuk belajar taklim dan kemudian menganggap itu betul-betul pintunya surga, tetapi ketika dia pulang justru malah melukai suaminya ketika dia tidak merubah sikapnya kepada suaminya. Seorang wanita itu ketika dia taklim harusnya apa? Menciptakan karakter kesalihan taklim itu. Dan karakter kesalihan seorang wanita ketika dia telah diberisti oleh seorang suami itu satu, bagaimana dia mendapatkan ridhonya dari suami. Kalau kemudian dia belum mendapati suaminya itu salih, sabar dengan akhlak yang baik sebagaimana sabarnya Asia ketika mendapati suami kayak Fir'aun. Saya yakin tipe laki-laki hari ini memang kita tidak sempurna, Ikhwan. Kita ini laki-laki di akhir zaman yang penuh dengan kekurangan, tapi bagaimanapun laki-laki ditetapkan oleh Allah menjadi pintu surga bagi kalangan wanita. Kesalihan seorang wanita ketika dia mempelajari ilmu harus diiringi dengan sebuah sikap perubahan. Bagaimana dia menjadi lebih sabar, lebih lapang, lebih ridho, lebih berikhtiar untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Karena sesungguhnya hakikat seorang wanita itu jihadnya ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Yang saya ingkari adalah tipe-tipe seorang wanita yang ketika dia belajar justru malah menjadi orang yang tidak mendapatkan ridho suaminya, malah menyombongkan dengan ilmu yang dia pelajari, malah suaminya malah merasa sesak dadanya ketika kemudian istrinya
minta izin untuk mau ngaji lagi, nanti di rumah ini pasti bertengkar lagi. Misalnya, contoh. Tapi ternyata sesungguhnya ketika seorang wanita, ketika dia mendapati sang suami, ketika dia sudah belajar, dia sabar. Ustaz, saya ngerti ilmunya, suami saya salah. Betul, oke, anggap suaminya salah. Tapi bukankah menyampaikan itu dengan cara yang baik? Mana ada sih yang namanya pemimpin kemudian diomongin macam-macam sama bawahnya? Atau berarti nggak ngomong sama bos itu? Bos, sini bos, mau ngomong nih bos, dengerin ya bos. Tidak mungkin kan? Laki-laki itu pemimpin Pak di dalam rumah tangga. Ustaz, enak banget ya jadi suami. Loh, kata siapa jadi laki-laki itu enak? Ini nyatanya senyum-senyum ya, karena belum paham nanti kehidupan di akhirnya kayak apa. Padahal wallahi ikhwan, laki-laki itu yang paling berat loh. Antum ditanya hari ini istri antum makan apa, yang ditanya antum dulu. Hari Senin, hari Selasa, istri kamu makan martabak, siangnya makan padang, sorenya makan mamongan. 3 makanan yang wajib di Jakarta. Itu kemudian hartamu dari mana? Yang ditanya itu suaminya, ikhwan. Istri kita kemudian sampai membuka aurat, siapa yang ditanya pertama kali? Suaminya. Kenapa istrimu tidak menutup aurat? Lenggak-lenggok di jalan tidak menutupi aurat, rambutnya dinikmatin laki-laki yang bukan mahramnya, bau wanginya dinikmatin setiap laki-laki. Yang ditanya oleh Allah bukan merupanya dulu, suaminya dulu yang ditanya oleh Allah. Berat loh ikhwan, jadi laki-laki itu. Dan kita betul-betul dicabut sifat bakhilnya ketika sudah punya istri. Ada nggak kita bakhil sama istrinya? Ada, kita ini rohim sama istri kita. Padahal kalau sama teman-teman, Masya Allah, kita sekali traktir, 2 kali traktir, 3 kali traktir, 4 kali sudah mikir-mikir, bahwa yang lain traktirnya. Kok saya terus? Ini kalau sama laki-laki teman-temannya. Coba, ada nggak laki-laki ketika sudah nikah, kemudian dia tinggal ngomong sama istrinya, saya traktir kamu seumur hidup ya. Dicabut itu ikhwan sifat bakhilnya. Lu istri ringan dia, disuruh untuk mendapatkan itu dari sang suami dia. Jangan kemudian mengharapkan suami kita kayak Rasul. Kalau diri kita belum sebagaimana Khadijah, itu lebih kayak Rasul, itu mas kayak Nabi. No, diri kamu aja gak kayak Khadijah, kok mengharapkan suamimu kayak Rasul. Seimbang. Dan itu harus seimbang. Makanya ketika ada suami, silakan ngaji kemana-mana, tapi tolong ketika ngaji berubah. Bahwasanya dia nanti pintu surganya adalah di hadapan suaminya. Beruntung banget. Jangan sampai menjadi sombong ketika sudah ngaji tangsin, baru belajar ikhfa, suaminya belum taklim, pulang-pulang ke rumah. Kamu ngerti ikhfa? Gak ngerti kan? Jangan sombong ya. Dapat ilmu penek-penek hidayah. Kamu gak ngerti kan hidayah itu kayak air ada 5, ayo sebutkan. Gak usah gitu lah. Kenapa suami kita itu kadang mungkin saya maklum ada suami-suami yang tidak pernah peduli, memang ada suami, tapi tolong sabar, tunggu, karena kita tidak pernah ngerti kapan hidayah akan menyambar hatinya. Menyampaikan ilmu juga harus paham. Kadang-kadang ada seorang istri semangatnya luar biasa, betul, anak maklumi semangat kamu dalam kebaikan itu bagus. Tapi ya tolong pilih waktu, suaminya lagi mulang, kita semangat habis dapetin kajian. Suaminya baru buka pintu, mas, kalau ta'ala kalau Rasul nanti berarti teh dulu, minum dulu bareng-bareng, baru ngomong kamu ngaji apa, begini gimana saya, enak. Kenapa? Kebaikan rumah tangga sangat tergantung dengan seorang wanita di dalam rumahnya. Setuju atau tidak setuju? Saya tidak minta persetujuan. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.